Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Monik Aniputra dalam channel Couple Tablik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai saudaraku sesama muslim, kali ini Sekolah Panguripan masih bicara tentang seluk-beluk polemik yang sering terjadi di dalam lingkaran keluarga. Mungkin yang sering sekali menjadi perdebatan atau bahkan permasalahannya, tadinya pemantik ini kecil bisa kemudian menjadikan permasalahan yang besar, yakni masalah memberi nafkah kepada istri. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa apakah memberi nafkah itu uang belanja sama dengan uang jatah gitu. Jadi seperti uang bulanan dan juga uang belanja itu berbeda. Kalau uang bulanan maka dipergunakan, uang belanja dipergunakan untuk belanja keperluan rumah tangga gitu ya. Kalau uang bulanan maka dipakai untuk istri berbelanja, dalam artian membelanjakan uang itu untuk keperluan-keperluan pribadi, beli make up, beli baju dan sebagainya. Apakah benar itu? Dan juga ada beberapa pertanyaan, bagaimana jika suami tidak memberikan nafkah atau uang belanja maupun yang tadi dikatakan sebagai uang bulanan. Nah, terlebih dulu kita samakan cara pandangnya. Kita sadari dulu, kita mundur satu langkah. Kita berpikir, merenung, kira-kira kita dulu menikah tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk mendapatkan kekayaan dari suami? Ataukah melaksanakan sunnah? Ataukah ibadah, murni ibadah? Atau hal yang lain supaya gengsi kita terangkat hanya untuk memenuhi kewajiban kita terhadap orang tua dan sebagainya. Apa tujuannya? Kalau tujuan kita ibadah, tidak sekedar hanya menjalankan sunnahnya saja, tapi murni ibadah, maka pertanyaan yang kedua, pada saat kita menikah, apakah kita benar-benar mencintai suami kita karena Allah atau mencintai suami kita karena hal lain? Apabila pertanyaan yang kedua ini kita jawab dengan ya, saya mencintai suami saya karena Allah dan saya menikah itu untuk ibadah, maka jawabannya hanya satu, yakin. Karena apabila kita sudah meluruskan niat seperti tadi, insya Allah akan mencukupkan semuanya. Allah akan menjamin kehidupan berumah tangga kita. Wahai saudaraku sesama muslim, saat kita berumah tangga, jangan pernah kita berkalkulasi terhadap pasangan kita. Mungkin bagi kita kaum istri biasanya sangat umum meminta jatah kepada suami. Entah itu jatah uang bulanan maupun jatah uang belanja, sebenarnya sama saja. Apakah salah kita menuntut jatah pada suami? Kita pahami dulu, memang suami itu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau nafkah terhadap istrinya. Seperti halnya yang tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.
Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, sang laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu dari wanita. Dia diberikan kelebihan daripada para wanita. Dan karena mereka, sang laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini adalah dasar bahwa lelaki itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Nah, apabila sang suami tidak memberikan nafkah tadi atau tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Jadi ketika suami itu tidak memberikan nafkah kepada suaminya, ini dalam kaitannya yang negatif ya, yang negatif, tidak mau memberikan nafkah kepada suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, maka majelis hakim akan bertindak, gitu. Majelis hakim akan bertindak. Tindakan yang pertama yang dilakukan adalah diambil paksa. Nah, pertanyaannya, berapa besar yang harus diambil paksa? Menurut aturannya adalah pokoknya cukup untuk makan, pakaian, dan rumah. Makan, pakaian, dan rumah, dan tidak berlebih-lebihan. Kalau menurut fikih, yaitu 2 mud, 2 genggam. 2 genggam. Ini kalau menurut fikih, gitu ya. Menurut fikih. 2 mud itu 7,5 ons. 1 mud itu 7,5 ons. Berarti dikalikan 2. Itu kalau menurut fikih. Nah, kemudian yang kedua, apabila diambil paksa tidak bisa, maka diceraikan. Namun, kita kembali lagi. Memang, kewajiban dari seorang suami adalah memberikan nafkah atau memberikan nafkah. Akan tetapi, bukankah dalam suatu perkawinan itu kita selalu mau adanya kedamaian, karena dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Di awal tadi saya sudah mengatakan, jangan pernah bersifat transaksional dengan pasangan kita. Kamu bisa kasih berapa, maka saya hanya akan melayani kamu sekian. Hanya akan melayani kamu begini, karena kamu hanya memberi saya nafkah sekian. Mungkin kita bisa mencontoh Ibunda Khadijah, di mana Ibunda Khadijah itu selalu mengedepankan yang namanya lakukan kewajibanmu. Lakukan saja kewajibanmu dan jangan suka menuntut. Lakukan saja kewajibanmu dan jangan suka menuntut. Karena bukankah kalau perjanjian itu dilandasi oleh cinta, cinta itu pun cinta karena Allah, dan suami itu pun punya iman, demikian pula kita, pastilah suami kita itu sudah sangat paham apa yang harus dan wajib dilakukan. Maka tidak perlu menuntut. Seakan-akan kok kita tuh minta jatah gitu ya. Wah, jatahnya mana itu kok kurang elok gitu ya. Karena yakin bahwa suami itu jika memang dilandasi oleh iman dan pengetahuan bahwa beliau adalah imam yang memiliki kewajiban, maka sudah pasti akan diberi dan tidak ngepas. Bisa jadi lebih, tapi jangan pernah membandingkan apa yang diberikan atau berapapun yang diberikan suami kita dengan orang lain. Karena masing-masing itu memiliki kemampuan yang berbeda. Maka ucapkanlah doa setiap kali suami kita selesai memberikan sesuatu kepada kita. Sekecil apapun. Jadi misalkan kita habis dibelikan pecel gitu ya. Kita habis dibelikan pecel sama suami. Maka seyogyanya ucapkan terima kasih wahai suamiku, tak doakan semoga senantiasa diberikan keluasan, kemudahan, kelapangan, rezeki, diberikan kesehatan dan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia akhirat, lahir dan batin. Ucapkan itu setiap kali kita habis diberi oleh suami.
Lalu kalau nggak diberi, nggak didoakan. Wahai saudariku sesama muslim, tanamkan pada diri kita bahwa saat kita mendoakan suami, disitulah letak kebanggaan seorang istri. Jadi kebanggaan seorang istri itu bermacam-macam. Satu, kebanggaan seorang istri adalah saat kita bisa mengabdikan diri kita kepada suami. Mengabdikan diri kita kepada suami. Membahagiakan, gitu ya. Melakukan apa yang beliau senangi, tidak melakukan apa yang beliau tidak sukai. Yang kedua adalah kebanggaan kita saat kita melayani suami, menyiapkan makan, gitu ya, menyiapkan makan, memasakkan, membersihkan rumah, kemudian mencucikan baju, dan lain-lain. Yang ketiga, nah ini kebanggaan yang tertinggi. Kebanggaan seorang istri adalah saat mendoakan suami. Doakanlah suami di setiap saat. Doakanlah pula anak di setiap saat. Tidak hanya pada waktu sholat. Ketika suami habis berbuat apapun kebajikan kepada kita, doakan. Karena apabila kita mendoakan seseorang, siapapun itu, termasuk suami dan anak-anak, sebenarnya doa itu kembali lagi untuk kita. Dan jangan pernah menyumpahi atau mendoakan suami yang buruk. Karena Allah tidak suka ketika kita mendoakan sesama itu dengan doa yang buruk. Artinya doa yang buruk itu juga akan kembali pada kita. Untuk apa? Gitu ya. Na'udzubillah min zalik. Nah, kembali lagi bahwa yang namanya suami kadang-kadang saat memberi kita itu kadang banyak, kadang sedikit. Nah, maka hilangkan suuzon di dalam pikiran kita. Aku biasanya diwenehi sakmene, saiki kok diwenehi sakmene. Iki ono apa ya? Kemudian kita marah, kita cemberut, suami datang disuguhi dengan mulut yang mencucu, dengan tampilan yang tidak mengenakkan. Padahal suami itu baru pulang dari jihad mencari rezeki untuk kita semua. Nah, selalulah berhusnuzon kepada suami kita. Ingat bahwa apabila orang tuanya itu fakir, saudara suami itu fakir, itu menjadi tanggungan suami. Jadi husnuzonlah, waduh ini kok dapatnya segini ya. Oh mungkin suami saya punya kebutuhan yang lain yang harus diutamakan, harus diselesaikan. Nah, yang utama lagi, ketika kita baru mendapatkan, apakah itu uang atau kebaikan suami atau apapun, maka ucapan alhamdulillah. Karena di dalam alhamdulillah itu ada keberkahan. Bersyukurlah, berterima kasihlah padaku, maka niscaya akan aku lebihkan. Itu janji Allah. Dan janji Allah itu bukan seperti janji kita yang isuk dele sore tempe, atau sekarang mengucapkan besok lupa. Sekarang bilang A, nanti sore bilang B, malam jadi A lagi. Janji Allah itu pasti dan tidak akan pernah diingkari. Mintalah padaku, niscaya akan kuberi, kata Allah. Jangan banyak menuntut kepada suami. Karena suami apabila memiliki apapun pasti kita akan diberi. Jangan pernah bicara jumlah atau menarget jumlah. Gitu. Makanya jangan pernah transaksional dengan suami. Kalau memang pernikahan kita diniatkan karena Allah, dilandasi oleh cinta dan iman, maka lebih baik kita melakukan dulu kewajiban kita tanpa menuntut.
tanpa banyak menuntut. Kalau kita melakukan kewajiban, melakukan kebajikan, maka lakukan itu hanya dengan mengharap ridhonya, tanpa mengharap balasan dari siapapun, termasuk suami. Jangan pernah melakukan A, B karena ingin dilihat, karena ingin dibalas. Jangan, karena ketika kita berharap pada manusia, maka kecewalah kita. Berharaplah hanya pada Allah, hanya pada ridha Allah. Karena di situ kita akan senang, di situ kita akan bahagia. Karena hanya ada rasa syukur. Ucapkan selalu alhamdulillah di dalam segala situasi. Karena itu tadi, ketika kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita kufur, sungguh azab yang akan kita dapat itu sangatlah pedih. Itu janji Allah. Itu tadi, wahai saudaraku sesama muslim, maka jangan pernah menuntut. Jangan pernah menuntut. Lakukan kewajiban kita sebaik yang kita bisa, sebaik yang kita mampu. Jangan banyak menuntut. Selama kita ingin menjadi istri yang solihah, istri idaman suami, istri yang dicintai setengah mati oleh suami, jadilah seperti Ibunda Khadijah. Banyaklah memberi tanpa mengharap balasan. Banyaklah bermanfaat, jangan meminta tuntutan, dan tunaikanlah kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Insya Allah, seperti orang Jawa bilang, Allah tidak sari, Allah ora sari, Allah mboten sari. Allah akan melihat, Allah akan memperhitungkan semua kebajikan, semua kebaikan yang kita lakukan walaupun hanya sebiji sawi. Wahai saudaraku sesama muslim, semoga kehidupan rumah tangga kita akan selalu dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah. Sehingga perkawinan yang kita jalani senantiasa dalam lindungan Allah. Senantiasa bisa mendatangkan keberkahan bagi seluruh anggota keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.